Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Hingga saat ini diketahui masih banyak klub yang enggan atau tidak mau melepas pemainnya yang berstatus polisi ke Bayangkara FC seperti Persib, Persija, dan PSM. Para klub ini menilai selain pemain tersebut masih ada kontrak di klubnya, klub pun masih membutuhkan jasa para pemain tersebut. Nah, ini kan menarik nih, sebab kan Sumarji ini pernah bilang setiap pemain bola yang berprofesi sebagai polisi ini wajib, catat ya, wajib membela ibu kandungnya. Artinya Sumarji ini bilang Bayangkara FC ini ibu kandung dari para pemain yang berprofesi sebagai polisi. Lalu bagaimana sih aturan sebenarnya? Apakah memang Bayangkara FC ini berhak menarik semua pemain yang berprofesi sebagai polisi ke Bayangkara FC, bahkan yang dari akademi sebuah klub? Apakah bisa pemain tersebut ditarik pakai surat tugas? Jadi gini ya, setahu kami, catat ya, setahu kami nggak ada aturannya dalam dunia militer, baik polisi maupun tentara itu mewajibkan membela sesuatu hal yang di luar tugas negara. Surat tugas itu khusus untuk membela negara, sementara klub bukanlah urusan negara tapi pribadi. Jadi nggak ada ya aturannya seorang pemain bola dari tim itu ditarik ke klub lain cuma pakai surat tugas, nggak ada, mau itu dari klub lain ataupun dari akademinya ya. Jadi emang nggak boleh aturannya jika Bayangkara FC ini menarik pemain bola itu cuma pakai surat tugas, sebab Bayangkara FC ini di sini berposisi sebagai klub bola bukan instansi pemerintahan. Kalau sebagai klub bola ya harus ikuti aturan FIFA. Kalau mau datangkan pemain ya cuma dua caranya. Yang pertama pinjam, yang kedua transfer. Dan para pemain bola pun yang berprofesi sebagai polisi itu berhak menolak permintaan Bayangkara FC. Sebab ini kan di luar tugas negara loh ya. Nah, kalau Sumarji bilang membela Bayangkara FC itu membela ibu kandungnya, setahu kami ibu kandung kami itu cuma dua, kami sebagai aparat ya. Yang pertama orang tua kami, yang kedua negara kami, bukan klub bola lo ya. Cuma kan Bayangkara FC ini pasti pakai cara lain nih buat mengancam si pemain. Contohnya gini, misalnya Bayangkara FC minta pemain anu, tapi si pemainnya nggak mau karena masih punya kontrak nih. Akhirnya Bayangkara FC ini kan bisa aja minta pada Kesatuan Polri buat ngasih tugas nih buat si pemain tersebut. Kasih contoh yang paling gampang siapa ya? Kakang deh. Kakang ini kan polisi baru nih, masih tamtama, belum punya surat tugas dong dari kepolisian. Nah itu nanti kalau misalnya Bayangkara FC ini nggak mau beli Kakang atau pinjam Kakang ke Persib, ya otomatis caranya adalah Bayangkara minta pada Kesatuan Polri buat ngasih surat tugas ke Kakang. Isinya seperti ini. Kakang, kamu kami tugaskan ke daerah anu dan kamu tak boleh keluar dari daerah anu sebelum tugas kamu selesai. Atau contoh gini deh, Kakang, kamu kami tugaskan ke Papua dan di Papua kamu nggak boleh keluar sebelum tugas kamu selesai. Itu baru bisa, karena itu memang surat tugas ya. Nah akhirnya apa? Bayangkara FC pasti ngasih solusi dong buat Kakang. Nih Kakang ya, daripada kamu nanti ditugasin ke Papua dan di sana kamu nggak boleh keluar sama sekali sampai tugasmu selesai, ya mending gabung ke Bayangkara, tapi kamu boleh bebas kemana aja. Dan pasti dong Kakang yang masih pengen jadi pemain bola pun pasti lebih milih ke Bayangkara daripada diusir ke Papua dan nggak main bola lagi, ya kan? Terus yang rugi siapa? Ya tentu si Kakangnya ini. Kakang masih punya kontrak di Persib, ya otomatis dia yang harus mutusin kontrak dari Persib, alias dia yang ngebayar sendiri. Bayangkara ngedapatin Kakang cuma-cuma dong karena Kakang yang mutusin kontrak. Itulah pinternya Bayangkara. Jadi musim depan kalau misalnya para pemain yang berprofesi sebagai polisi ini semuanya membela Bayangkara FC, itu semuanya nggak murni karena ditebus ataupun dipinjam loh ya, tapi ada juga cara-cara lain yang seperti kami sebutkan di atas tadi. Nah tapi ya itulah resikonya si pemain juga sih, kenapa pilih jadi anggota. Jadi di sini udah jelas ya, dalam dunia sepak bola itu nggak ada aturan seorang pemain bisa ditarik atau diambil cuma pakai surat tugas. Sebab
surat tugas itu khusus untuk membela negara atau surat tugas itu untuk jadi pengawal saja. Paham ya? Dan menurut kami, baik Kakang, Ferrari, dan pemain-pemain lain yang kemarin baru dilantik jadi polisi, menurut kami pasti mau ke Bayangkara FC. Kenapa demikian? Ya daripada karirnya habis atau tamat di kepolisian, ya mending nurut kan. Lebih baik rugi nggak apa-apa deh daripada saya rugi nantinya di karir akhirnya, kan gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Ini juga masih banyak yang bingung soal kabar yang beredar di media massa yang mengatakan Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Nathan Choaon, Rio Fahmi, dan lain-lain ini katanya pensiun dari timnas. Jangan mudah percaya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Mereka ini bukan pensiun dari timnas, tapi pensiun dari timnas U23. Kok bisa beda? Ya beda. Sebab para pemain ini kan seusai Olimpiade kemarin itu usianya udah lewat 23. Jadi nggak mungkin lagi masuk ke kelompok U23, tapi pindah ke timnas senior. Jadi jangan salah paham ya, bukan keluar atau pensiun dari timnas, tapi pindah dari U23 ke senior karena umurnya udah lewat 23. Paham ya? Nah, buat yang masih bingung dan nanya kemarin soal turnamen Tolan Cup Maurice Revela yang diikuti oleh timnas Indonesia, oke, kami akan jelaskan ya. Turnamen Tolan Cup alias Maurice Revela ini tuh sebenarnya bukan turnamen baru. Dari zaman baheula udah ada. Ada yang bilang ini turnamen resmi FIFA. Bukan, ini bukan ajang resmi FIFA. Ini cuma ajang persahabatan aja para pemain-pemain muda. Ajang ini tuh awalnya digagas oleh seorang pecinta bola asal Prancis bernama Maurice Revela. Nah, Maurice Revela ini tuh senang banget nyari bakat-bakat muda, maka dibuatinlah ajang yang namanya turnamen Toulon Cup. Sebab si Maurice ini adalah lahir di Toulon, Prancis. Awalnya sih cuma iseng-iseng aja, tapi ternyata yang minat banyak. Ya udah, Maurice Revela pun akhirnya kerjasama sama FIFA buat bikin turnamen yang lebih gedean. Dan ajang ini pertama kali digelar itu di tahun 1967. Indonesia sendiri sudah dengan ini ya, berarti 3 kali ikut ajang ini. Sebab Indonesia tuh ikut pertama tuh 2017, lalu ikut lagi 2022. Nah, Indonesia ikut di ajang ini di tahun ini tuh karena menggantikan posisi Mesir yang mundur. Nah, kok Indonesia nggak dipilih lagi kayak tahun-tahun sebelumnya ya kan? Setiap tahun itu para peserta Toulon Cup ini tuh ganti-gantian, nggak semuanya harus itu terus. Tapi kecuali Prancis ya, karena Prancis emang tuan rumah. Ajang ini sendiri sudah melahirkan sejumlah bintang-bintang top dunia seperti Zinedine Zidane, lalu juga ada David Trezeguet, Thierry Henry, sampai Kylian Mbappe, dan Indonesia ada nama Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan lain-lain. Semuanya lahir dari Toulon Cup ini. Makanya ditunjuknya Indonesia buat gantiin Mesir ini tuh bikin Vietnam ini iri. Kenapa harus Indonesia yang gantiin Mesir? Kenapa nggak Vietnam? Kan ranking Indonesia di bawah Vietnam. Harusnya Vietnam dong yang dipilih, itu kata Vietnam. Tapi menurut panitia event ini, karena Indonesia ini selama beberapa tahun ini atau setahun belakangan inilah progresnya paling menonjol di ASEAN. Bahkan di ASEAN di tahun ini, di tahun 2023 sampai 2024 ini, Indonesia ini paling menonjol di antara seluruh negara ASEAN. Bahkan Indonesia pernah menggelar Piala Dunia U17. Itu kata panitianya loh ya. Ya meskipun ada tudingan ini tuh perintah dari Gianni Infantino untuk mendaftarkan atau menarik Indonesia sebagai gantinya Mesir. Karena Gianni Infantino ini tuh nggak mau disalahkan terus sama netizen Indonesia karena kecurangan wasit-wasit FIFA-nya. Tapi ya udahlah ya, toh ini juga ajang U20 ya, bukan ajang timnas senior apalagi timnas U23, tapi timnas U20 dan nggak menghasilkan trofi ataupun prestasi ataupun apapun buat timnas, cuman ajang mencari bakat aja sih sebenarnya.
Nah, musim ini ajang ini diikuti cuma 10 tim aja loh ya, dibagi dua grup. Grup A itu ada Prancis, Pantai Gading, Meksiko, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Sementara grup B itu diisi oleh Indonesia, Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Udah paham ya soal Toulon Cup Maurice Revela ini? Ini bukan ajang FIFA loh ya, ini cuma turnamen persahabatan aja. Ajang senang-senang anak kecil aja ini mah. Oke lanjut ya, buat yang komentar minta kami bahas soal banyak pemain timnas yang dihujat, sabar ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya aja, soalnya kalau disambungin di episode sekarang kepanjangan narasinya ya. Kita akan berlanjut ke berita klub aja, soalnya ini jeda sehari kayaknya makin rame nih. BTW sebelum kita masuk ke berita klub, ada sedikit info aja nih, kabarnya PSSI akan menunjuk mantan pelatih Vietnam buat jadi direktur teknik timnas Indonesia, tapi bukan PHS loh ya, tapi dia ini Philippe Troussier, asal Prancis. Ada apa ya sama PSSI? Kok jadi semuanya berbau Prancis nih? Apakah gara-gara Indonesia dicurangi wasit Prancis? Nah lo, ada apa ya? Tapi ya udah biarin aja ya, kita lanjut ke berita klub aja. Kita mulai dari Bali United. Bali United ini kabarnya nih akan saingan nih sama PSS Sleman, Persebaya, dan Madura United buat bisa mendapatkan gelandang asal Jepang milik Rans Nusantara FC Mitsuru Maruoka. Maruoka sendiri sebenarnya masih punya kontrak di Rans sampai 2026. Tapi kabar yang kami dapat, Maruoka ini gengsi kalau main di Liga 2. Makanya Maruoka ini memilih keluar dari Rans. Nah, kira-kira klub mana nih yang akan mendapatkan servis dari Maruoka musim depan? Apakah Bali United, PSS Sleman, Persebaya, atau Madura United? Lalu ada Persija Jakarta. Persija Jakarta dikabarkan justru akan mempermanenkan Gustavo Almeida. Nah lo kemarin bilangnya mau dipulangin ke Arema, kok sekarang dipermanenin sih? Apakah ini artinya Persija ini kesulitan keluar dari sanksi registration ban? Ya kalau emang Persija kesulitan keluar dari sanksi registration ban, ya ini memang satu-satunya cara, yakni mempertahankan pemain yang ada. Soalnya kalau beli itu kan udah nggak bisa kalau emang nggak bisa menyelesaikan masalah registration ban. Nah makanya nih ya, kami ingatkan, kami nyentil nih buat akun yang bernama jakarta.capital.city28 yang selalu ngadu domba dan selalu nyinyirin tim lain. Mending urusin dulu tuh tim kebanggaan lu daripada lu nyinyirin tim lain. Kadang kesel juga sih sama nih akun nih, di mana-mana selalu bikin permusuhan, komen di mana-mana selalu ngejelekin orang, selalu ngejelekin tim lain. Nggak ada baik-baiknya lu ya. Napa sih lu demen banget bikin ribut? Dikit-dikit nyinyirin Persib, dikit-dikit ngadu domba Viking sama Jackmania. Berguna dikit napa jadi manusia? Aduh. Oke lanjut ya, ada Malut United yang kabarnya juga lagi nego nih dengan pemain PSM lainnya, yakni Safrudin Tahar. Tar dulu nih, ini tim kan katanya mau jadi tim Los Galacticosnya Liga 1 nih. Nah sekarang kita intip, udah secemerlang atau segemerlap apa sih para pemain atau calon pemainnya? Ada Duo Sayuri, ini masih rumor. Ada Wahyu Prastio, masih rumor juga. Dan semua juga masih rumor juga sih. Jadi belum bisa dibilang Los Galacticos sih kalau kita belum ngelihat siapa yang deal. Tapi ya coba kita lihat nanti di musim depan seperti apa sih, apa seberapa mentereng sih tim asal Maluku Utara ini. Kemudian ada Ze Valente yang kabarnya justru memilih keluar dari Persebaya secara permanen dan memilih bertahan di Persik Kediri. Z mengaku nggak mau balik lagi ke Persebaya dan kalau Kediri nggak mau mempermanenkan Z yang akan keluar dari Indonesia. Akhirnya kabarnya Persik Kediri pun mau nih mempermanenkan Z Valente. Tapi kembali kami katakan semua ini masih sebatas rumor loh ya, dan kemungkinan kalau rumor yang ini sih akan jadi kenyataan sih.
Nah, terus gimana nih sama Persebayanya? Ya meskipun kemarin Paul Munster udah bilang akan cari pemain asing dari luar, tapi rumor mah tetap aja bertebaran. Yang terbaru justru ada nama Junior Brandao yang dipinjamkan Madura ke Bayangkara FC. Katanya sih lagi nego nih dengan Persebaya. Nah, si Brandao ini kabarnya justru menggantikan posisi Karim Rossi yang malah membelot ke PSS Sleman. Ya, kami katakan nikmatin aja rumornya ya guys. Lanjut ada PSIS Semarang yang katanya lagi nego nih sama bek asal Liberia Jamal Arago. Bek berusia 30 tahun yang musim lalu main di Liga Arab Saudi bersama Al Ahly. Harganya cukup murah, cuma 1,7 miliar rupiah aja. Tapi kok kalau kami lihat-lihat ya, mukanya si Jamal Arago ini kok mirip Salomon Kalou ya. Ini pasti nih bocil-bocil zaman now nggak kenal tuh siapa Salomon Kalou, ya kan? Kemudian ada Barito Putra yang kabarnya setuju nih menebus kontrak Lukau di PSIS Semarang. Tapi meskipun Lukau ini bisa diambil, tapi Lukau ini nggak bisa dulu gabung ke Barito Putra. Karena Barito Putra harus menyelesaikan dulu nih masalah registration bandnya. Nah, kontrak Lukau ini sebenarnya masih ada 2 tahun lagi loh di PSIS. Kalau begitu berarti Barito ini nebus 2 tahun dong ke PSIS. Lalu ada PSBS Biak yang udah 80% katanya fix nih akan mendapatkan kiper Persib Fitrul Dirustapa. Fitrul ini diproyeksikan menggantikan posisi Mario Londok yang kabarnya sih malah dipinjemin nih ke Dewa United. Nah, kalau kita melihat emang kesempatan Fitrul di Persib emang kayaknya sih udah tertutup nih semenjak kedatangan Kevin Rey Mendoza, dan mungkin ini jadi jalan terbaik buat Fitrul sebab Fitrul ini memang anak Sunda tapi justru bersinar di Papua. Ya bisa aja ya Fitrul ini akan kembali bersinar di klub Papua lagi. Lalu Persib gimana bang? Kok gak ada rumor? Ada, kan kami udah bilang ada Dede dan RS yang lagi nego. Tapi kan yang namanya nego itu nggak gampang loh, butuh proses juga, butuh minta izin sana sini. Jadi ya tunggu aja. Intinya apa? Kalau tim Persib ini pinter ngelobinya ya bisa mendapetin duet ini. Tapi kalau nggak pinter ngelobinya ya amsyong Persib. Paham ya?